Prokrastinasi ADHD bukan malas, ini cara otak bertahan hidup. Kalau kamu menunda, itu bukan malas. Itu otakmu lagi bilang, "Hey, aku mendeteksi aktivitas yang membosankan, rewardnya lambat, potensi dopamine drop tinggi, mending lari dulu." Jadi yang kamu alami bukan kurang niat, itu mekanisme bertahan hidup otak ADHD. Pada ADHD, otak punya kecenderungan memperbesar persepsi beban tugas. Apa yang sebenarnya cuma membuka buku atau mengetik satu paragraf, diproses otak sebagai sesuatu yang sangat berat. Ini bukan dibuat-buat, striatum dan PFC menghitung usaha secara bias sehingga energi mental terasa habis bahkan sebelum memulai. Fenomena ini disebut effort discounting, tugas yang sederhana terasa seperti maraton 10 km. Ini membuat otak mengaktifkan mode bertahan hidup, menghindari rasa tidak nyaman. Akibatnya, sekadar duduk di meja belajar saja sudah terasa berat secara biologis. Hasilnya adalah rasa capek, berat, atau tidak sanggup bahkan sebelum memulai. Ini menjelaskan kenapa remaja ADHD sering bilang, "Aku mau kok, tapi rasanya nggak bisa mulai." Itu reaksi kimiawi otak, bukan malas. Hasilnya adalah rasa capek, berat, atau tidak sanggup bahkan sebelum memulai. Ini menjelaskan kenapa remaja ADHD sering bilang, "Aku mau kok, tapi rasanya nggak bisa mulai." Itu reaksi kimiawi otak, bukan malas. Otak ADHD memiliki sistem prediksi reward yang tidak stabil. Saat mendeteksi kegiatan yang tidak menarik atau monoton, nucleus accumbens langsung memicu sinyal ketidaknyamanan, karena perkiraan rewardnya rendah. Inilah yang disebut reward prediction error. Ketika prediksi reward negatif muncul, dopamin langsung merosot. Otak pun memutuskan bahwa tugas itu tidak layak dikerjakan saat ini. Ini terjadi otomatis, bahkan sebelum anak membuka halaman pertama. Dopamine drop adalah fenomena di mana dopamin turun drastis saat menghadapi aktivitas membosankan. Bagi ADHD, penurunan ini lebih cepat dan lebih kuat. Sensasinya seperti tiba-tiba kehabisan energi, semangat hilang, pikiran kosong, dan tubuh ikut melambat. Ketika dopamine drop terjadi, otak secara otomatis ingin menghindar untuk mengurangi ketidaknyamanan. Ini bukan kemalasan, tapi mekanisme fisiologis agar tubuh tidak terus berada dalam kondisi baterai hampir habis. Setelah dopamin turun, otak langsung mencari pelarian yang bisa memulihkan dopamin lebih cepat. Itulah sebabnya HP, game, atau scrolling terasa lebih masuk akal daripada tugas. Secara neurologis, aktivitas itu menawarkan perbaikan mood instan. Nucleus accumbens merespons stimulus menarik dengan cepat, mengirim sinyal, "Ayo pilih yang menyenangkan." Pada ADHD, sinyal ini jauh lebih kuat daripada sinyal dari PFC yang bilang, "Selesaikan tugas dulu." Alhasil, reward cepat selalu menang. Otak ADHD mendiskon atau mengecilkan reward yang datangnya lambat, delay discounting. Reward besar yang datang lama terasa tidak bermakna, sedangkan reward kecil yang cepat terasa sangat penting. Ini bukan keputusan sadar. Karena striatum lebih responsif terhadap sensasi cepat, otak cenderung memilih aktivitas dengan dopamin instan. Ini membuat tugas yang penting seringkali hanya karena rewardnya tidak segera dirasakan. Setelah menghindari tugas, muncul rasa bersalah. Mereka tahu seharusnya belajar. Tapi rasa bersalah itu tidak menaikkan dopamin, sehingga tetap tidak cukup untuk membuat otak memulai. Rasa bersalah adalah sinyal emosi, bukan sinyal motivasional. Karena dopamin tidak naik, instruksi, "Ayo mulai," tetap kalah oleh rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali mencoba memulai. Inilah lingkaran prokrastinasi ADHD. Setiap kali mencoba mulai, dopamin turun lagi. Otak menghindar untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Rasa bersalah muncul. Tapi begitu kembali ke tugas, siklus berulang. PFC ingin memulai, tapi reward system menghindar. Karena dua sistem ini tidak sinkron, siklus prokrastinasi menjadi pola otomatis, bukan kebiasaan buruk yang disengaja. Pada ADHD, komunikasi antara PFC dan striatum tidak stabil. PFC, yang mengatur fokus, perencanaan, dan kontrol diri, mengirim sinyal, "Ayo mulai," dengan lemah atau terlambat. Striatum berlebihan merespons stimulus menarik, sementara PFC underpowered. Karena itu, dorongan untuk memilih hal menyenangkan selalu menang. Ini membuat prokrastinasi ADHD bukan sekadar lebih sering,
tapi secara biologis jauh lebih berat. Salah satu strategi paling efektif secara neuroscience adalah tes breakdown, memecah tugas besar menjadi tugas kecil yang cepat memberi reward. Ini menstabilkan dopamin dan membuat otak merasa, oh ini doable. Ketika reward datang lebih cepat dan lebih sering, koneksi PFC striatum lebih mudah harmonis. Otak merasa ada kemajuan, dopamin naik bertahap, dan memulai tugas jadi lebih ringan secara biologis. Sekarang kamu tahu, prokrastinasi pada ADHD bukan kemalasan atau kurang niat. Ini respons otak terhadap dopamin rendah dan beban yang dinilai terlalu berat. Like kalau kamu pernah mengalami ini, dan share supaya orang lain berhenti bilang kamu malas.